Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Sabtu 13 Juli 2024, kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udran dari Linka. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, Polda Sumatera Utara masih terus mendalami motif di balik peristiwa pembakaran rumah wartawan media online. Maksud kami wartawan media online di Kabupaten Karo. Polisi mengungkap peran tersangka B yang merupakan pemberi perintah mendanai aksi pembakaran serta orang yang menjanjikan upah kepada dua pelaku eksekutor. Pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka baru kasus pembakaran rumah Sempurna Pasaribu, wartawan media online yang menewaskan korban beserta 3 orang anggota keluarganya. Peran tersangka B pun cukup penting dalam aksi pembakaran yang menewaskan satu keluarga ini. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi menyebut tersangka B merupakan orang yang memberi perintah kepada eksekutor untuk membakar rumah korban. Tak hanya itu, tersangka B juga merupakan orang yang mendanai aksi pembakaran mulai dari pembelian bahan seperti bensin serta merupakan orang yang menjanjikan upah sebesar Rp1 juta kepada eksekutor. Belum diketahui motif pembakaran, apakah murni karena pemberitaan korban atau ada motif lainnya. Sebelumnya polisi sudah menangkap 2 orang pelaku pembakaran rumah wartawan online Sempurna Pasaribu yang tewas bersama 3 orang anggota keluarganya. Pelaku yang ditangkap berinisial YST dan RAS yang merupakan eksekutor pembakaran rumah dengan menyiram cairan bensin ke sekitar rumah Sempurna Pasaribu. Saat ini polisi terus mendalami terkait dengan motif apa B menyuruh melakukan pembakaran rumah terhadap korban. Kemudian kita juga masih terus coba mendalami apakah hanya karena pemberitaan itu atau adakah hal-hal yang lainnya. Jadi kita tunggu proses pendalaman yang dilakukan oleh penyidik untuk kita bisa menyimpulkan motif yang terkandung di dalam peristiwa ini. Ya pemirsa, kembali terjadi kecelakaan antara kereta api jurusan Binjai Kota Medan kontra dengan minibus di Jalan Stasiun Sunggal Deli Serdang Jumat malam. 2 orang penumpang minibus meninggal di tempat, sementara pengemudi minibus dan 3 warga pinggir rel mengalami luka berat. Inilah video amatir warga merekam proses evakuasi korban kecelakaan kereta api. Dalam rekaman tersebut terlihat sebuah minibus hancur akibat terseret kereta api yang sedang melintas jurusan Medan Binjai. Sebanyak 2 unit ambulans turut mengevakuasi korban. Warga sekitar lokasi bernama NG Tarigan mengatakan, minibus datang dari arah jalan stasiun menuju Tani Asli, yang diduga tidak melihat adanya kereta api yang akan melintas jalan tanpa palang kereta api tersebut. Akibatnya minibus yang membawa penumpang sebanyak 2 orang tersebut langsung ditabrak kereta api hingga terseret jauh dan menghantam 3 warga yang sedang duduk di pinggiran rel kereta api tersebut. Petugas unit Lantas Polsek Sunggal Aibda P. Tarigan menjelaskan, ada sebanyak 6 orang yang menjadi korban kecelakaan kereta api tersebut. Pengemudi minibus bernama Anita Sarilubis, warga Kota Medan Perjuangan, mengalami luka serius. Sementara 2 penumpang minibus yakni Noviarti, warga Medan Helvetia, dan Sri Suli Tias Ningsi, warga Medan Timur, meninggal dunia di tempat. Minibus yang terseret jauh tersebut juga menghantam 3 orang warga di pinggir rel yang juga mengalami luka serius dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat ini setelah kita mengevakuasi mobil tersebut, korban ada 6 orang, 2 meninggal di TKP Laka Lantas. Sementara pengemudinya saat ini mendapat perawatan di Rumah Sakit Bina Kasih, dan untuk 3 orang lainnya itu adalah masyarakat setempat yang pada saat kejadian sedang duduk-duduk di pinggir rel kereta api tersebut. Pemerintah untuk memasang palang pintu perlintasan kereta api, yang dimana kecelakaan di Jalan Stasiun Sunggal tersebut sudah berulang kali terjadi dan memakan banyak korban jiwa.
Pemirsa, pasca terjadinya bentrokan antara petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Deli Serdang, TNI Polri dengan warga yang menolak penertiban bangunan liar di kawasan lahan garapan Jalan Haji Hanif, Desa Sampali, Deli Serdang. Polisi mengamankan 3 orang yang diduga provokator sehingga memicu bentrokan dan penyerangan terhadap petugas. Polrestabes Medan mengamankan 3 orang berinisial RN alias Tuk, HL, dan A yang diduga berperan sebagai provokator sehingga terjadinya bentrokan antara warga yang menempati lahan garapan di kawasan Jalan Haji Hanif, Desa Sampali, Deli Serdang dengan petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Polisi menyebut akibat provokasi ketiga orang yang telah diamankan ini, warga melakukan penyerangan terhadap petugas gabungan yang akan melakukan penertiban. Warga menyerang petugas dengan lemparan batu, bom molotov, hingga panah besi yang juga disita petugas sebagai barang bukti. Kabak Ops Polrestabes Medan Kompol Pardamaian Hutahean mengatakan akibat serangan warga tersebut sejumlah anggota Satpol PP Deli Serdang dan polisi mengalami luka, bahkan 1 unit armada pemadam kebakaran Deli Serdang hangus terbakar. Ya, ada sekelompok masyarakat yang menghalangi kegiatan itu, bahkan ada yang sampai ya lempar-lempar batu, dan ada juga sampai ada 1 unit kendaraan mobil dinas pemadam kebakaran sampai dibakar oleh salah seorang dari massa. Untuk yang kita amankan ada 3 orang ya, yang kita juga ya yang sebagai provokator. Meski telah diamankan, namun ketiga orang yang diduga provokator ini belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam penyidikan lebih lanjut. Seperti diketahui, bentrokan antara warga dan petugas gabungan pecah saat penertiban bangunan liar di kawasan lahan garapan Desa Sampali, Jalan Haji Hanif kemarin. Ya pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Serdang Bedagai. Ayah dan anak di Serdang Bedagai akhirnya ditangkap petugas Polres Tebing Tinggi, yang dimana aksi pelaku dengan warga lainnya yang datang ke PT untuk mengambil buah sawit curian yang berakhir penganiayaan seorang manajer di kebun PT Cas Bandar Kalipa Sergai. Tersangka SS 48 tahun warga desa Bandar Kalipa, Kabupaten Serdang Bedagai ini tak dapat berkutik ketika diamankan petugas Mapolsek Bandar Kalipa Polres Tebing Tinggi. Ia bersama anaknya AA 17 tahun yang ditangkap petugas Polres Tebing Tinggi di Simpang Kuala Indah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Berawal dari kedua tersangka bersama warga lainnya pada Rabu 26 Juni 2024, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat lalu, mendatangi kantor PT Cas untuk mengambil buah sawit yang berhasil diamankan oleh security. Saat itu terjadi perdebatan hingga terjadi penikaman. Dalam pemeriksaan, tersangka SS mengaku ia menganiaya korban karena berusaha melukai anaknya, yaitu pelaku AA. Kasih Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto membenarkan kejadian dan saat ini kedua pelaku sudah diamankan karena tersangka AA masih merupakan anak di bawah umur dan diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Tersangka dimaksud dibawa ke Polres Tebing Tinggi karena diduga telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Kronologisnya Pak? Kronologisnya, pada awalnya pihak perkebunan sawit menangkap para pelaku yang melakukan pencurian buah sawit di kebun. Pemirsa, 2 orang pelaku pencurian kabel lampu penerangan jalan dan kamera CCTV yang terpasang di Jalan Tol Kisaran 50 ditangkap unit Jatantras Polres Asahan. Kepada polisi, pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk keperluan keluarga. Dengan membawa barang bukti, KL dan RY hanya bisa pasrah saat ditangkap unit Jatantras Polres Asahan ketika sedang melancarkan aksinya mencuri kabel lampu penerangan jalan dan kamera CCTV di Jalan Tol Kisaran 50, tepatnya berada di kilometer 49.
Kanit Jatanras Polres Asahan, Ibda Supangat mengatakan, satu dari dua pelaku pernah bekerja di jalan tol saat progres penyelesaian jalan tol. Dari tangan pelaku, petugas menyita gulungan kabel yang dicuri dan beserta alat pemotong. Kedua pelaku mengaku telah 2 kali pencurian di aset jalan tol tersebut. Mirisnya pelaku mengaku uang hasil kejahatan dipergunakan pelaku untuk kebutuhan hidup keluarga. Ya, jadi tahu akibatnya. Nah, kalau ini diambil, gimana coba penerangan di jalan tol itu? Sini masuk. Dari tangan para pelaku, unit Jatanras berhasil mengamankan barang bukti berupa kabel optik, CCTV, dan kabel lampu. Dari laporan yang kita terima, ada 2 laporan polisi. Akibat dari kejadian tersebut, pihak pengelola tol mengalami kerugian sebesar 150 juta. Ya, dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku menerangkan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Atas kejadian tersebut, pihak jalan tol mengalami kerugian hingga 150 juta rupiah. Atas perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Asahan. Ya pemirsa, kita ke Kota Medan. Warga kawasan Jalan Perjuangan Kota Medan mendadak heboh saat munculnya suara ledakan yang diikuti api yang membesar dari 2 ruko gandeng di lokasi tersebut. Hanya dalam hitungan menit, api yang berasal dari salah satu ruko itu menyambar ke ruko di sebelahnya dan membuat api kian marak. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan yang tiba di lokasi kebakaran 2 ruko gandeng Jalan Perjuangan Kota Medan sempat mengalami kesulitan. Karena ruko tempat titik awal api terbakar dalam kondisi tertutup dan penghuninya sedang tidak berada di lokasi. Akhirnya petugas yang dibantu warga pun terpaksa mendobrak pintu ruko tersebut guna memadamkan api. Namun api dengan cepat menyambar ke ruko yang di sebelahnya yang diketahui sebagai lokasi usaha papan bunga yang terdapat banyak bahan material yang mudah terbakar. Tak hanya itu, dalam ruko usaha papan bunga ini juga terdapat sebuah mobil yang mengakibatkan ledakan dan api cukup sulit dipadamkan. Petugas sempat kesulitan dalam memadamkan api yang telah menyebar ke lantai 2 dan 3 ruko. Namun berselang 1 jam kemudian, api akhirnya berhasil dijinakan. Apa aja berarti? Ya, terbakar yang sebelah sini, ke sebelah sini ada tumpukan kayu maupun triplek, dan sebelah sini juga demikian. Cuma di dalam ini ada mobil. Ada berapa ruko? Ada mobil terbakar, kemudian apinya naik ke atas karena pengaruh mobil tersebut. Ada berapa ruko yang terbakar? Ada sekitar 2 ruko yang terbakar, Pak. Untuk korban jiwa, Pak? Korban jiwa saat ini kita negatif untuk korban jiwa. Belum diketahui pasti sebab awal kebakaran ini terjadi, namun diduga berasal dari korsleting listrik. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini, namun kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bangun Rejo menggelar aksi demo di kantor Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Mereka menuntut kejelasan terkait pengelolaan dana BUMDes yang diduga tidak tepat sasaran dan terjadi penyelewangan. Dalam orasinya, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Bangun Rejo Leo menyampaikan bahwa pengelolaan dana BUMDes di Desa Bangun Rejo tidak transparan dan cenderung disalahgunakan. Sebagai warga desa, mereka menuntut agar pengelolaan BUMDes dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Karena banyak warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan dana BUMDes, namun justru tidak mendapatkannya. Warga menduga dana BUMDes hanya digunakan oleh keluarga kepala desa dan keluarga direktur BUMDes. Dana BUMDes yang dipinjamkan sebesar 5 juta sampai 10 juta rupiah per orang, sementara banyak warga lain yang tidak bisa mendapatkan dana BUMDes tersebut. Koordinator aksi, Leo, mengatakan warga menganggap direktur BUMDes tidak transparan mengelola BUMDes. Dalam hal ini, insya Allah kami komit, sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Dewi tadi. Dalam waktu dekat ini, minggu-minggu depan, karena memang minggu ini kami banyak kegiatan, semua nasabah akan kami panggil di kantor desa, di kantor BUMDes. Saya nyatakan bahwasanya juga kasih pemahaman kembali langsung, dan juga saya selaku komisaris bagi Kepala Desa akan mengeluarkan surat perintah tugas
kepada salah seorang perangkat kami untuk mendampingi di dalam penagihan. Menanggapi aspirasi warga, Kepala Desa Bangunrejo Misno menyatakan bahwa dirinya selalu memantau perkembangan dana BUMDes meskipun banyak terjadi kredit macet. Pemerintah Desa Bangunrejo ini kalau memang betul mau dianggap pemerintah desa yang baik, seperti yang apa yang diutarakan oleh teman saya tadi, kerjalah yang benar, penuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, walaupun kita tahu, walaupun kita sadar kemampuan pemerintah itu juga terbatas. Tapi kalau sungguh-sungguh serius memang untuk kepentingan masyarakat, insya Allah masyarakat pasti akan membantu pemerintahnya. Saya rasa dari saya itu. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sejumlah keributan terjadi sejak diberlakukannya parkir berlangganan di Kota Medan. Mulai dari masyarakat yang sudah memiliki barcode namun tetap dimintai uang parkir hingga warga luar Kota Medan yang tidak memiliki barcode dilarang parkir di areal barcode. Video amatir merekam seorang pengemudi mobil yang tetap dimintai uang parkir meskipun sudah memiliki stiker barcode parkir berlangganan Pemko Medan di Jalan Glugur Kota. Keributan kota terjadi di kawasan Pasar Petisah di mana seorang pendatang dilarang parkir oleh petugas Dishub karena tidak memiliki stiker barcode. Menanggapi keributan yang terjadi sejak diberlakukannya aturan pada awal Juli lalu, Wali Kota Medan Bobi Nasution menghimbau masyarakat mendaftar parkir berlangganan untuk mendapatkan stiker barcode. Sementara untuk masyarakat luar Kota Medan yang sedang berkunjung di Kota Medan, Bobi mengatakan tidak mengharuskan untuk berlangganan dan bagi pendatang masih bisa parkir dengan membayar menggunakan e-parkir. Permasalahan parkir di Kota Medan tampaknya terus menimbulkan masalah dan keributan. Pemko berharap dengan sistem baru perparkiran dapat menambah pendapatan Kota Medan dan mengurangi kebocoran. Masalah mau berlangganan nggak berlangganan ya silahkan. Kalau tidak berlangganan ya bayar biasa pakai e-parking kan gitu loh. Tapi kan kita hari ini anjurkan pakai pakai berlangganan. Itu sekedar anjurannya Pak Wali, bukan kewajibannya Pak Wali untuk orang luar untuk ikut parkir berlangganan. Iya, kita menganjurkan, sangat menganjurkan untuk itu. Ya, tapi kalau untuk orang luar ya kalau cuma sekali ke Medan ya nggak perlu, dia merasa nggak perlu beli, nggak usah beli, ngapain. Ya pemirsa, Universitas Asahan Sumatera Utara melakukan kunjungan ke TVRI Sumut dalam rangka menjajaki kerjasama magang mahasiswa dalam hal broadcasting dan dunia pertelevisian. Kunjungan tim Universitas Asahan disambut Kepala TVRI Stasiun Sumatera Utara, Tahrizal, yang didampingi Ketua Tim Tarmizi, Triloren, Bustami, Muhin, Ruri Olivian, dan Dewi Astuti Sinulingga. Kepala TVRI Stasiun Sumatera Utara Tahrizal menyampaikan, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik juga menerima mahasiswa magang dan siswa praktek sehingga ilmu praktek tentang penyiaran televisi dapat diketahui oleh peserta magang dan praktek. Yang dikatakan bahwa setiap peserta didik yang magang di TVRI Sumatera Utara diupayakan agar memahami alur penyiaran yang baik sehingga kelak memiliki bekal tentang dunia broadcasting. Wakil Rektor 1 Universitas Asahan Bambang Gulyanto menyampaikan, kedatangan Universitas Asahan yang terdiri dari mahasiswa dan tenaga pengajar ke TVRI Sumut untuk melihat langsung proses penyiaran yang dilakukan setiap harinya. Selain itu untuk merencanakan kerjasama penempatan mahasiswa magang dan praktek di TVRI. Ia berharap kerjasama dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa sebagai salah satu syarat sebagai mahasiswa yang telah mengikuti praktek lapangan sesuai dengan jurusannya. Pertemuan hari ini adalah membuat MOU dan MOH di dalam rangka kerjasama untuk pendalaman materi daripada anak didik kami para mahasiswa. Ada beberapa hal yang berhubungan tentang penulisan, pemberitaan, kemudian peliputan, kemudian juga di dalam audiovisual dan informatika. Jadi di dalam pemahaman ini bahwa kerjasama ini nanti akan diperluas. Bukan aja kami saja yang kemari, nanti kami mintakan juga dari pihak TVRI ini untuk memberikan semacam mata kuliah.
harapan kami ketika anak-anak yang maju skripsi yang berhubungan dengan pemberitaan model TVRI, maka dari pihak TVRI kami harapkan sebagai penguji luarnya. Mahasiswa yang berkunjung diajak berkeliling melihat produksi acara yang dilakukan, seperti siaran langsung di Studio 2 TVRI dan ruang produksi program, serta berita. Pemirsa, keberadaan infrastruktur jalan yang belum memadai secara maksimal di Kepulauan Nias, bila diperbaiki segera dapat menjadi pendukung kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat, termasuk keamanan kegiatan seluruh tahapan Pekan Demokrasi melalui pemilu kepala daerah yang akan datang. Penjaringan bakal calon kandidat di tingkat partai politik peserta pemilu telah berlangsung. Sementara penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu terus memaksimalkan pelaksanaan tahapan kegiatan pemilu pada semua tingkatan. Khusus di wilayah Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara yang terdiri atas 5 kabupaten kota. Berbagai pihak menginginkan pelaksanaan pilkada nanti dapat berjalan dengan baik. Namun kondisi infrastruktur jalan penghubung kelima daerah ini masih belum memadai, bahkan terdapat banyak kerusakan yang berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, angkutan jalan, dan ekonomi warga. Selain itu menjadi bagian kerawanan dari sisi prasarana pendukung penyelenggara pemilihan umum untuk mencegah kerawanan gangguan keamanan dan dari faktor geografi dan infrastruktur. Pihak kepolisian sudah melakukan langkah antisipatif serta memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Terlebih pembangunan ruas jalan rusak pada wilayah Kepulauan Nias yang telah masuk sebagai skala prioritas dalam APBD dan APBN tahun 2024. Pada prinsipnya geografi kita yang lumayan cukup jauh dan akses jalan yang tidak begitu bagus, jadi kita nanti di pelaksanaan tugasnya kami akan menempatkan Kasat Gaswil sebagai penanggung jawab daripada satu kabupaten. Itu kami tempatkan para kabak untuk sebagai Kasat Gaswil, kepanjangan daripada pelaksanaan tugas di wilayah Polres Nias selaku perwakilan daripada Kapolres Nias. Ya pemirsa, program pemberian makan gratis yang dilakukan beberapa pelaku usaha mikro kecil menengah di Gunung Sitoli terus dievaluasi sebagai bentuk kasih terhadap sesama. Salah satu pengelola restoran dan rumah makan di kawasan Jalan Sirau, Kota Gunung Sitoli ini telah menjalankan program pemberian makan gratis terhadap warga sekitar yang memerlukan, termasuk disasarkan kepada sejumlah pemulung dan tukang becak yang teridentifikasi masuk kategori keluarga ekonomi melemah. Menu makanan yang dikemas dalam resep Nusantara yang kaya akan gizi dan protein, yang dimana menerapkan pola penyaluran dan distribusi yang ditingkatkan langsung dari lokasi. Mereka yang bergiliran mendapatkan bentuk berbagi kasih telah menunjukkan disiplin waktu, menyesuaikan jadwal makan siang, serta menghindari gangguan dan kemacetan karena berdekatan dengan jalan raya umum. Pihak pengelola restoran dalam program makan gratis yang menerima masukan cemerlang berbagai pihak, termasuk penilaian, telah mendukung pemerintah dalam pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat, yang dimana nantinya akan terus dievaluasi hingga komponen volume dan jumlah makanan yang disediakan. Nah, terutama adik-adik pemulung, janda-janda yang kurang mampu juga, masyarakat yang kurang mampu, mereka sangat antusias dan merasa sangat terbantu dengan adanya pemberian makan gratis yang dilakukan sama Rajanya Koki. Dari kondisi untuk planning ke depan itu kita belum tahu Pak ya, mungkin nanti kita akan bicarakan ke manajemen apakah volume akan ditambah atau gimana. Cuman memang selama ini untuk banyaknya nasi kotak udah mencukupi semua. Program berbagi kasih seperti ini telah menjadi sarana pemersatu bagi warga daerah sebagai penerima manfaat dengan beragam perbedaan. Tahukah Anda pemirsa, seorang bocah berusia 8 tahun, Desa Air Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, menginfakkan AC ke masjid di desanya dengan uang tabungannya selama 2 tahun.
Didampingi orang tuanya, Fadli Tri Anugrah, bocah 8 tahun, membawa uang di dalam plastik kresek dari hasil tabungannya, mengunjungi sebuah toko elektronik yang ada di Cikampak, Kecamatan Torgamba, Jumat pagi. Kedatangan Fadli untuk membeli 1 unit pendingin ruangan AC untuk disumbangkan ke Masjid At-Taqwa yang berada di desanya. Fadli yang duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar memecahkan celengannya yang telah ia tabung selama 2 tahun. Menurut Aibtu Supriyadi, personel Babinka Timas Polres Labuan Batu Selatan, anaknya menabung dengan cara menyisihkan uang jajannya sehari-hari. Setelah tabungannya penuh, ia pun membongkarnya. Ternyata cukup untuk membeli 1 unit AC. Dan Supriyadi berharap dengan adanya AC membuat jemaah masjid semakin nyaman saat melaksanakan sholat. Uang tabungan yang pertama dari sisa jajan, dia hampir 2 tahun dia nggak jajan sekolah, kalau uang jajannya dikasih disimpan. Dan kedua, terkadang kayak THR lebaran dari family ataupun kebetulan ada teman-teman yang datang, dia setiap dikasih sama teman dia bilang, alhamdulillah ya Allah bisa nabung, bisa untuk tambahan beli AC. Itu sering dikatakan sama dia. Harapannya ya mudah-mudahan dengan fasilitas yang kita beri di masjid ini, jemaah di masjid kami ini, yaitu Masjid Al-Taqwa Pasar 12 Pinangawan, lebih ramai, lebih banyak. Kita harus memamurkan masjid. Anak segitu kecil Masjid Al-Taqwa sudah bisa beranggapan dan angan-angan menyumbangkan AC di Nazir Masjid Al-Taqwa, Bejo, menambahkan, dengan adanya AC tersebut, jemaah masjid merasa terbantu. Sebab selama ini untuk pendingin masjid hanya menggunakan kipas angin. Ya, pemerintah, kita ke Kabupaten Batubara. Pemerintah akan segera memperbaiki bendung irigasi Cinta Maju di Batubara yang rusak sejak 1,5 tahun yang lalu, sehingga menyebabkan ribuan hektar sawah kekeringan. Kabar perbaikan bendung irigasi Cinta Maju disampaikan langsung pejabat Bupati Batubara Heri Wahyudi saat meninjau kondisi bendungan yang berada di aliran Sungai Dalu-Dalu, Kecamatan Air Putih, Batubara hari ini. Di hadapan para petani, pejabat Bupati Batubara mengatakan sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kerusakan bendung irigasi Cinta Maju. Perbaikan bendung irigasi sendiri akan segera dilaksanakan pada Juli 2024 ini. Kerusakan bendung irigasi Cinta Maju ini mengakibatkan para petani kehilangan mata pencarian, sebab sawah tidak dapat ditanami padi karena air sungai tidak dapat mengalir ke saluran irigasi primer. Bendung irigasi Cinta Maju sendiri seharusnya dapat mengairi sekitar 1.540 hektar sawah yang tersebar di 4 desa, yaitu Desa Kampung Kelapa, Pematang Panjang, Sukaramai, dan Desa Limau Sundai. Dengan berbagai upaya melalui Forkopimda, stakeholder yang ada ini terwujud. Yang mana sudah disampaikan tadi bahwa Pak PJ Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Agus Fatoni memberikan respon yang cukup cepat terkait persoalan yang ada di Batubara. Melalui Kepala Dinas PUPR, Bapak Mulyono, merealisasikan anggaran BTT yang dilaksanakan, yang akan dilakukan actionnya di bulan 7 ini. Untuk tanggal nanti menyesuaikan, tetapi di bulan 7 ini sudah harus terlaksana. Kita tanggapan positif, tapi kami belum begitu sepenuhnya percaya, dan kami akan pantau terus. Ini pergerakan-pergerakan yang akan dibangun di tanggul sama bendungan ini, Pak. Dan apabila bulan ini tidak terlaksana, bulan depan kami akan arahkan lagi yang 5 desa untuk demo di kantor Bupati. Menagih janji Bapak PJ. Rencana perbaikan bendung irigasi Cinta Maju disambut positif para petani. Namun petani akan tetap mengawal proses perbaikan akan tidak meleset dari rencana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang pegawai terbaik di TVRI Sumatera Utara, Supri Asnita, mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Murni Teguh pada Jumat 12 Juli 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Almarhumah Supri Asnita mulai bekerja di TVRI Sumatera Utara sejak 1 April 1967 dengan masa kerja 27 tahun 3 bulan. Jabatan terakhir sebagai pengarah acara produksi siaran dengan pangkat penata muda 3A.
Sosok yang akrab disapa Cici dikenal sebagai pekerja keras, sehingga selain sebagai pengarah acara, juga memproduksi beberapa mata acara pada bidang program TVRI Sumut, baik di studio maupun di luar studio. Pegawai dengan ciri periang membuat kepergiannya menjadi duka yang mendalam bagi rekan kerja di TVRI Sumatera Utara. Supriyasnita meninggalkan seorang suami dan 1 orang putra dan putri. Sebelum bekerja di TVRI Sumatera Utara, Supriyasnita merupakan atlet bola voli Sumatera Utara yang telah mengikuti berbagai kejuaraan tingkat daerah hingga nasional. Ucapan belasungkawa disampaikan kerabat dan handai tolan ke rumah duka di Jalan Purwosari, Gang Keluarga, Medan Timur. Supriyasnita diketahui menderita kelenjar getah bening dalam beberapa bulan terakhir. Jenazah almarhumah dimakamkan siang tadi selepas sholat zuhur di TPU Flamboyan Jalan Purwosari, Medan. Selamat jalan sahabat, semoga amal dan ibadahmu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, karyamu menjadi kenangan bagi kami, dan perjuanganmu yang belum tuntas akan kami lanjutkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, KPU Kota Medan telah menjalani tahapan Pilkada 2024, pencocokan dan penelitian pemutahiran data pemilihan. KPU Kota Medan mengklaim proses coklit telah selesai 55% dan tidak ada kendala di wilayah rawan banjir. KPU Kota Medan telah bersiap dengan membentuk badan ad hoc dalam melakukan tahapan Pilkada tahun 2024. Saat ini tahapan Pilkada 2024 telah sampai pada pencocokan dan penelitian atau coklit pemutahiran data pemilih. Petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih telah menjalankan tugasnya sejak 24 Juni 2024 dan akan ditargetkan selesai pada 24 Juli 2024. Hal itu diungkapkan Ketua KPU Kota Medan Mutia Atika saat diskusi bersama awak media dalam mengelola isu peningkatan partisipasi Pilkada serentak 2024 di Kota Medan pada Jumat sore. KPU Kota Medan mengklaim proses pencoklitan telah selesai hingga 55%. Dengan adanya proses pencoklitan ini, diharapkan partisipasi masyarakat terhadap Pilkada 2024 meningkat, yang dimana data pemilih tetap Kota Medan tercatat sebanyak 1.853.458 orang. Mutia menegaskan proses pencoklitan di beberapa kelurahan hampir selesai dan tidak ada kesulitan pada lingkungan rawan banjir seperti Belawan. Kita berharap bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Pantarlih valid adanya dan kita akan mendapati jumlah pemilih yang valid, kemudian juga jumlah pemilih yang estimasinya sepertinya akan bertambah. Kesulitan sampai saat ini belum ada kesulitan karena kalau menurut PPS, karena mereka PPS adalah dan Pantarlihnya adalah orang warga di sekitar setempat, mungkin sudah terbiasa ya dengan kendala-kendala yang mereka jalani, misalnya ada banjir. Nah, tadi saya hari ini melakukan monitoring di daerah Belawan, alhamdulillah belum ada saya dapati informasi adanya banjir bandang yang menyulitkan Pantarlih untuk melakukan pencoklitan. Untuk mempercepat proses coklit, masyarakat bisa mendukung dengan menyiapkan kartu keluarga maupun KTP elektronik. Nanti yang telah didata oleh petugas mendapat tanda bukti terdaftar dan bukti coklit yang dipasang di masing-masing rumah warga. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara gelar rapat kerja teknis pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemutakhiran data pemilih tahap pencocokan dan penelitian data bagi Pilkada serentak tahun 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara. Rapat kerja teknis yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara diikuti peserta dari 17 Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara. Digelar di kantor Bawaslu Labura, Kelurahan Aikanopan, membahas terkait proses tahapan coklit pada Pilkada tahun 2024, mulai tanggal 24 Juni hingga 24 Juli tahun 2024, di mana Bawaslu hadir untuk memastikan petugas Pantarlih melaksanakan tugas coklit sesuai SOP, tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024,
Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sumatera Utara, Suhadi Sukendar Situmorang, menjelaskan terdapat catatan dari lapangan bahwa banyak petugas Pantarli tidak melaksanakan tugasnya, tidak memakai rompi dinas, dan lain sebagainya saat melakukan pendataan. Terdapat warga yang sudah meninggal dunia, namun di DPT tidak dimutakhirkan data dengan alasan tidak memiliki surat akte kematian dari dinas terkait. Bawaslu meminta kepada KPUD mengeluarkan orang yang telah meninggal dunia dari daftar DPT. Banyak petugas Pantarli tidak mendata seperti panti jompo, panti asuhan, komunitas masyarakat, perusahaan perkebunan swasta, serta daerah domisili warga di tapal batas wilayah. Bawaslu sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan yang sifatnya partisipatif di semua tahapan pilkada. Karena kehadiran masyarakat melakukan pengawasan yang partisipatif akan berdampak pada kualitas pilkada 2024 yang semakin tinggi, baik itu pemilihan gubernur maupun bupati atau wali kota di 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Propsu mengharapkan peran serta masyarakat ikut serta berperan melakukan pengawasan partisipatif yang berdampak pada tingginya kualitas pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak pada tahun 2024 mendatang. Ya pemirsa, kita ke Kota Medan. Berbagai upaya dilakukan Pemko Medan dalam persiapan pelaksanaan PON ke-21 Aceh Sumut. Salah satu persiapan adalah menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Lalang, Kota Medan pada Sabtu pagi dini hari tadi. Pemko Medan melalui petugas kecamatan, yakni Capan, Medan Sunggal, dan Polsek Sunggal, beserta Koramil 06 Sunggal, melakukan penertiban lapak pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan. Penertiban ini berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, pintu masuk Binjai, Kota Medan, yang langsung dikomandoi Camat Sunggal dan Kapolsek Sunggal. Sejumlah lapak pedagang yang dibangun di badan jalan, seperti tenda dan payung jualan dirobohkan dan mengangkut ke truk yang telah siaga. Tim gabungan 3 pilar ini terus melakukan penyisiran lapak pedagang kaki lima, kawasan Pasar Lalang dari arah Binjai hingga menuju Kota Medan. Petugas pun melakukan hal yang sama, penertiban lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Lalang dari Medan menuju Binjai. Camat Sunggal T. Khairuniza mengatakan, penertiban ini sebagai persiapan menjadi tuan rumah PON ke-21 Aceh Sumut yang akan berlangsung pada September 2024 mendatang. Tujuannya adalah agar jalan kawasan Pasar Lalang bersih dan terhindar dari kemacetan. Jadi kegiatan malam ini bersama Pak Kapolsek dan rekan-rekan lurah, Bapak Ibu Kepala Lingkungan melaksanakan kebersihan ini adalah sebagaimana ini sudah dihimbau beberapa kali saya sudah sampaikan kepada para pedagang, dan malam ini kami adakan aksinya. Sama-sama kita saksikan sendiri bahwasanya baru beberapa kali dibersihkan sudah nampak betul jalannya. Nah, inilah harapan pimpinan kepada kita. Memang tadi kaitannya ada untuk tuan rumah Sumut dan Aceh untuk menjadi tuan rumah pada PON di Sumatera Aceh. Sebelumnya petugas telah melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di badan jalan. Dalam penertiban ini pedagang pasrah dan tidak ada perlawanan. Pemirsa, pelatih kepala PSMS Medan, Nil Maizar, mulai memimpin latihan rutin PSMS Medan yang digelar di Stadion TD Pardede, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Latihan rutin ini digelar untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2024-2025. Pada latihan perdana ini, mantan pelatih Persiba yang kini telah resmi menahkodai PSMS Medan, Nil Maizar, terlihat memimpin jalannya latihan bersama staf pelatih lainnya seperti Legimin Raharjo, Dharma Bakti, dan Muhammad Akmal Almi. Pelatih asal Provinsi Sumatera Barat itu terlihat terus-menerus memberikan instruksi kepada para pemainnya dalam sesi latihan ini. Dalam sesi latihan, Nil Maizar tidak hanya memberikan pemahaman taktikal dan teknikal kepada para pemainnya. Di penghujung latihan, dirinya membuat program mini game untuk mengaplikasikan hasil latihan yang sudah dilakukan. Nil Maizar mengatakan bahwa para pemainnya sangat antusias saat menjalani program latihan. Menurutnya semangat latihan tersebut harus terus dipertahankan hingga ke depan para pemain dapat menjalani latihan secara maksimal.
Yang pertama saya di lapangan, kita tentu adaptasi training dulu, terus tapi udah masuk di minggu pertama, minggu kedua ini kita banyak di sini. Untuk suasana latihan bagaimana? Alhamdulillah anak antusias, harusnya gini motivasi dia, karena kan sepak bola itu kan kerja di lapangan. Kalau mereka tidak ada motivasi, tidak 100%, ya mereka nggak dapat apa-apa. Saya lihat tadi antusias itu. Selain latihan teknik dan taktikal, tak luput Neil Maizer memantau kondisi fisik masing-masing pemain yang memang masih harus banyak ditingkatkan. Maizer memperkirakan peningkatan kondisi fisik pemain akan ditingkatkan dalam 1 bulan ini. Sementara itu untuk membentukkan skuad Ayam Kinantan yang solid, PSMS Medan masih tetap memburu sejumlah pemain. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 14 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Minggu 14 Juli 2024. Pada pagi hari diperkirakan berawan. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan di Kepulauan Nias, Mandailing Natal, Tapanuli Utara, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Untuk malam dan dini hari diperkirakan berawan, di mana suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk pantauan titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udran Darolinka, pamit undur diri dari hadapan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.